Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ulumul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Ulumul Quran, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan nuzulul Quran, masalah nuzul Al-Quran. Kemudian man kana yanzilu bil Quran, ya. Sekarang kita masuk, ya. Tolong nanti diringkas ya talibat, ringkas ya. Poin-poin Ustaz yang saya sampaikan itu ada diringkas. Asbab nuzulil Quran, ya. Asbab. Ada kitab yang berkaitan dengan asbabun nuzulil Quran, yang judulnya memang ini Asbabun Nuzulil Quran oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti, ya. Al-Imam As-Suyuti memiliki karya tulis yang berjudul Asbabu Nuzuli Al-Quran. Taib. Pembahasan yang pertama, Al-Quranu min jihatin nuzul qisman. Jadi nanti ini harus diringkas. Al-Quran dari sisi turunnya terbagi dua. Yang pertama, ma la yatawaqqafu ala sababin. Ya, Al-Quran yang turun tanpa ada sebab. Yang kedua, ma yanzilu li hadithatin makhsusatin au su'alin. Al-Quran turun karena satu kejadian khusus atau soal, pertanyaan. Lalu kita bahas wayan dari tahtahu aktsaru nususil Quran. Di bawah permasalahan ini, ya, mana Al-Quran turun tanpa ada sebabnya, bergulirlah mayoritas nas Al-Quran. Jadi mayoritas Al-Quran, ayat Al-Quran itu turun karena tidak ada sebabnya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab tertentu, dan ini adalah mayoritas ayat di dalam Al-Quran. Faqad kanat tanzilu ibtidaan, ya, awalnya Al-Quran itu turun bil aqaid, berkaitan dengan keyakinan, wasyara'i, dan syariat-syariat, min ghairi tawaqqufin ala sababin, tanpa adanya sebab. Yatatallabu jawaban, ya, sebagai tuntutan, ya, atas sebagai konsekuensi jawaban kawaqi'atin au su'alin, terhadap satu peristiwa atau pertanyaan. Paham, ya? Artinya adalah masalah keyakinan, masalah syariat, terkadang itu mayoritas umumnya adalah turun tanpa ada sebab, ya, yang merupakan konsekuensi dari jawaban atas sebuah pertanyaan atau peristiwa. Dzalika anna hadzal Qur'ana, hal itu kan bahwasanya Al-Qur'an ini innama anzalahu alladzi ya'lamul insana khalqan wa jibillatan. Kenapa Al-Quran ini diturunkan? Banyak ayat Al-Quran ini turun tanpa ada satu sebab yang khusus, karena bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh zat yang mengetahui manusia sebagai makhluk dan mengetahui tabiat makhluk itu adalah Rabbul Alamin, ya. Wa ya'lamu ma yuhaqqiqu naf'ahu wa maslahatahu, dan Allah lah yang mengetahui, ya, perkara yang bisa merealisasikan manfaat dan maslahat bagi mereka, ya. Fayabtadihu bil ilmi wasyara'i ala sifati allati ya'lamu min hajatihi, ya. Fayabtadihu, dimulai dengan apa? Al-ilm dan syariat di atas sifat, ya, allati ya'lam min hajatihi, ya, yang mengetahui
kebutuhan-kebutuhan makhluk tersebut. Ya, tentu yang lebih mengetahui tentang kita siapa? Allah. Oleh karena itu, terkadang kita tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik. Karena kita nggak tahu setelah kejadian, baru kita tahu, oh begitu rupanya. Atau kita merasa itu buruk bagi kita ternyata baik, atau baik menurut kita baik ternyata buruk. Ya, karena kita ini sebetulnya tidak mengetahui ya apakah ini berakibat baik bagi kita atau tidak. Meskipun secara yang nampak menurut perhitungan manusia, logika manusia yang serba terbatas itu ini baik, ini buruk. Ternyata di kemudian hari enggak, ya. Dan hal-hal inilah yang banyak di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu turun tanpa suatu sebab tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, ma yanzilu li haditsin makhsusatin aw su'al. Ya, di ayat atau Al-Quran yang diturunkan karena satu kejadian khusus atau ya adanya pertanyaan. Wa hadzal qismu bi manzatil fatawa fin nawazil. Bagian ini kedudukannya seperti fatwa dalam permasalahan nawazil. Apa itu nawazil? Nawazil itu jamak nazilah, yaitu qadiyatun muayyanatun tanzilu bil muslimina aw ba'dihim. Permasalahan yang tertentu yang turun kepada orang-orang muslim atau sebagian mereka. Udah? Artinya nazilah itu adalah permasalahan yang khusus. Ya. Fayuhillahu ta'ala jawabahu, Allah mewahyukan jawaban terhadap permasalahan itu, qadiyah tertentu itu, ila nabihi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam li faslil fiha, untuk memutuskan ya hukumnya, untuk memutuskan perkaranya tentang masalah tertentu tersebut. Ini disebut dengan apa? Nazilah. Ya. Wa tahta hadza tandariju asbab nuzulil Quran min nahwil amthilati taliyah. Dan di bawah yang ini, nomor 2 ini, bergulirlah sebab-sebab diturunkan Al-Quran dari sisi contoh-contoh berikut ini. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat ya mana sih contohnya sehingga kasusnya seperti ini turun ayat. Mari kita lihat. An Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu dia berkata, istaka Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengeluh sakit ya. Rasulullah itu merasakan sakit. Falam yakum lailataini aw thalathan. Maka beliau tidak bangun malam ya 2 atau 3 hari. Faja'at imra'atun, lalu seseorang wanita datang. Faqalat, dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku berharap setanmu itu telah meninggalkanmu. Ya, lam arahu qaribaka mundu lailatain. Aku tidak melihat dia berada di sisimu ya selama 2 hari atau 3 hari. Udah kasus seperti ini kan. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan jawaban bantahan terhadap perempuan itu. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam tatkala telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sungguh Rabbmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak marah kepadamu, tidak murka kepadamu. Dibantah perempuan itu tadi. Ya, turunlah ayat ini dalam kasus yang seperti ini. Ya. Kemudian contoh yang lain nomor 2 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya ya meliputi segala suara. Laqad ja'atil mujadilah, seorang wanita telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mujadilah artinya orang yang menceritakan sesuatu kepada suami. Tukallimuhu, di mana wanita tersebut berbicara kepada Rasulullah. Wa ana fi nahiyatil bait, dan aku berada di arah sisi rumah ya, berada di salah satu sisi rumah. Ma asma'u ma taqul, di mana di posisi tersebut aku bisa mendengar apa yang perempuan itu ceritakan kepada Rasulullah. Lalu fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian atas ini ya wanita tersebut tatkala mengadukan sesuatu kepada Rasulullah, turun wahyu untuk menyelesaikan
ya keluh kesah atau permasalahan wanita tersebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 ya, ayat 1 ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Nah, ini salah satu di antaranya adalah contoh-contoh bagaimana ada peristiwa lalu turun ayat. Baik. Paham ya? Baik. Hanya sampai situ aja sekedarnya. Selebihnya baca sendiri, pahami ya. Enggak paham ya jabri Ustaz. Yang jelas intinya Ustaz hanya mengambil intinya itu. Inti pokok permasalahan ini seperti ini dan contohnya ini sudah cukup ya. Kemudian kita berpindah ke masalah yang kedua, at-tariqu ila ma'rifati sababi nuzul. Jalan ya, metode untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Jadi ada metodenya. Ya, dari manalah kita tahu bahwasanya sebab turun ayat ini karena peristiwa ini. Kan begitu ya. Mari kita lihat. Yu'rafu sababu nuzulil ayah bi tariqin naqli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diketahui satu sebab turunnya ayat melalui metode naql hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqlun itu hadis ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ashabihi atau riwayat dari sahabatnya ya. Wa'lam, ketahuilah anna qaulas sahabi, bahwasanya ucapan seorang sahabat, nazalat hadhil ayah fi kada, turun ayat ini dalam peristiwa ini, bimanzilatil hadithil marfu, kedudukannya berada pada posisi hadis yang marfu ya, akan yang kalian sudah pelajari tentunya hadis marfu ila Nabi SAW, yang sampai kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Wa in lam yuzkar fihi nabi, meskipun belum disebutkan di situ nabi. Itu namanya apa? Hadis mauquf dihukumi sebagai marfu. Yang sampai kepada sahabat itu namanya apa? Mauquf. Sudah? Mauquf. Paham? Sampai sahabat itu namanya mauquf. Tetapi ada dia hadis mauquf tapi dihukumi marfu sampai kepada Rasul. Marfu sampai kepada Rasul, mauquf itu kepada sahabat. Dah? Tetapi ada beberapa hal yang sifatnya mauquf disampaikan oleh para sahabat tetapi hukumnya hukum marfu, salah satunya ini. Seperti hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, bukan Ibnu Mas'ud ya, Abi Mas'ud, harus dibedakan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abi Mas'ud ya, beda orangnya. Dia berkata, lamma umirna bis sadaqah, tatkala kami lamma umirna bis sadaqah, tatkala kami diperintahkan mengeluarkan sedekah, kunna natahamal, kami merasa berat ya, aduh keluarkan sedekah gitu ya, berasa berat. Faja'a Abu Uqail bin Isfisa, lalu datanglah Abu Uqail itu membawa ya sedekah setengah sa', satu sa' itu 4 mud ya. Waja'a insanun bi aktsar minha, lalu ada lagi yang lain bawa lebih banyak dari situ. Faqalal munafiqun, lalu datanglah orang-orang munafik mengatakan, innallaha la ghaniyun 'anis sadaqati hada, sesungguhnya Allah tak butuh dengan sedekah seperti ini. Apa yang mereka inginkan? Enggak usahlah kalian ikuti perkataan Muhammad itu, enggak usahlah kalian ikuti agama kalian ini. Allah itu tak butuh dengan sedekah ini. Secara logika memang benar, Allah tak butuh sama makhluk. Sedekah itu makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Alam yang disebut kata alam. Logika benar. Oleh karena itu orang-orang menyimpang itu senantiasa membuat orang-orang yang lemah imannya dengan logika-logika, karena dalil mereka tak pakai ya. Hati-hati dengan aliran menyimpang. Wa ma fa'ala hadza al-akhar illa ria'an, dan apa yang dilakukan yang lain dia bawa lebih banyak. Tadi kan setengah sok ya kan, oh dia bawa lebih banyak lagi kan gitu. Itu hanya ria kata dia. Analisis duluan ya. Itu ria doang itu. Ria sudah. Lalu dibantah oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah At-Taubah 79 ya. Wa nazala alladziina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladziina la yajiduna illa juhdahum ya. Paham ya? Ada dalam surat At-Taubah ayat 79. Lakin yulahaz, akan tetapi perlu diperhatikan. Hina yaqulu sahabi, tatkala satu orang sahabat berkata, nazalat hadhil ayah fi kada, ayat ini turun dalam masalah ini. Wa yaqul akhar, dan sahabat yang lain berkata lagi, nazalat fi kada,
kemudian ayat ini turun di sini, wayat turun dalam permasalahan ini, wayadkuru amron akhar, di mana dia menyebutkan perkara yang lain. Maksudnya begini, dua orang sahabat berselisih menentukan penyebab turunnya ayat ini. Paham ya? Ini maksudnya nih. Ada dua orang sahabat menyebutkan sebab turunnya satu ayat, tetapi ya berbeda kisahnya, kan gitu ya. Sahabat yang satu mengatakan sebab turun ini begini, sahabat yang lain mengatakan sebab turun ini begini. Itu Pak ini ya. Yang jelas berbeda ini. Apa yang harus dilakukan? Anna sababan nuzul minhuma, ya, maka kesimpulannya adalah sebab turunnya satu ayat itu dari dua kisah itu aqrabuhuma fi siyaqiha. Maka kita pilih yang lebih dekat terhadap siaknya. Susunan kata itu dengan susunan kata ayat tersebut, ya, susunan kata dengan ya kisah yang disampaikan oleh sahabat. Liifadati dzalika min ghairi ta'wil. Kenapa? Karena hal itu bisa memberikan faedah tanpa ditakwil, ditafsir-tafsir, dibawa ke sana ke sini. Apa adanya? Oh ini lebih dekat kayaknya nih. Ini kenapa? Ini nyangkut dengan ini. Kok ini kan jauh sekali. Kira-kira begitu. Ini namanya analisis orang mujtahid. Permasalahan ini ada kaitannya dengan ayat ini, tapi yang disebutkan yang ini kaitannya enggak ada dengan ayat ini. Berarti barangkali inilah yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, gitu dia menganalisis. Wa yakun, lalu yang kedua bagaimana? Wa yakunu tsani qasada ila mujarrad tafsir. Adapun yang kedua, yang tadi enggak diunggulkan, ya kan ada dua. Satu diunggulkan bahwa inilah yang benar sebagai sebab turunnya ayat. Yang satu lagi diapakan? Yang kedua qasada ila mujarrad tafsir. Wa yakunu tsani maksudnya adalah semata-mata sebagai tafsir. Bahwasanya ayat ini berkaitan dengan ini, bahwasanya permasalahan ini dalilnya ini, ya, anna hadzal amr ladzi dzakara mundarijatun hukmuhu tahta hadhil ayat, bahwasanya perkara yang disebut itu bergulir hukumnya di bawah ayat ini. Paham ya? Artinya adalah yang satu memang itu adalah sebab turunnya ayat, yang satu lagi diapakan? Yang satu lagi dihukumi bahwasanya permasalahan yang disebutkan oleh sahabat tersebut adalah tafsir ayat itu, atau hukum dari ayat itu, atau konsekuensi dari ayat itu adalah apa yang dibawakan oleh sahabat yang kedua itu tadi. Paham nakku? Artinya adalah kalau ada dua sahabat berselisih dalam menentukan sebab turunnya ayat, maka harus dilihat yang mana yang ada kaitannya dengan ayat tersebut. Itu ya, maka itulah dihukumi sebagai sebab turunnya ayat. Adapun yang kedua itu dihukumi adalah konsekuensi dari ayat itu. Artinya adalah ayat ini ya mengeluarkan hukum, salah satunya apa yang dibawakan oleh sahabat yang lain itu tadi. Atau apa yang dibawakan oleh sahabat itu lain adalah tafsir dari ayat itu tadi. Jadi yang mana saja, ya oleh karena itu dikatakan tafsir. Perselisihan sahabat dalam masalah tafsir bagian dari ikhtilaf tanawu, perselisihan sejenis. Yang penting pemahaman sahabat dalam suatu ayat itu lebih didahulukan atas pemahaman orang yang setelah mereka, ya. Contoh hadis Abdullah bin Mas'ud, contoh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ini baru Abdullah bin Mas'ud ya, yang tadi Abi Mas'ud, ini Abdullah. Sa'altu au su'ila, aku bertanya atau ditanya Rasulullah, ayu dzambin indallahi akbar, dosa yang manakah yang lebih besar di sisi Allah, yang paling besar di sisi Allah? Itu pertanyaan diarahkan kepada Rasulullah. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan Allah yang telah menciptakanmu. Ya tentu yang menciptakan adalah yang berhak diberikan ibadah. Kok diberikan kepada makhluk yang lain, kan gitu ya? Kok diberikan kepada makhluk yang seperti dia juga, kan gitu. Qultu summa ayyu, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian setelah dosa itu apalagi? Qala summa an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, yaitu engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersama. Artinya adalah takut miskin. Aduh, banyak anakku ini miskin, kan gitu ya, dibunuh ya. Qultu summa ay, lalu aku mengatakan, lalu apalagi setelah itu? Antuzaniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Sudah? Qala wa nazalat hadhihi al-ayatu tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, wa nazalat hadhil ayah,
maka turunlah ayat ini untuk membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak meninggalkan bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan juga tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan juga bukan orang-orang yang melakukan zina. Udah? Jadi adalah tatkala Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, lalu dapatkanlah jawaban-jawaban seperti ini. Kemudian ada permasalahan yang dijawab oleh Rasulullah ini, ada di dalam Al-Quran keterangannya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan turunlah ayat membenarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana surah Al-Furqan ayat 68. Ini yang pertama ya. Ini kan kita membandingkan. Nah, ma'a hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bersama hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas menyebutkan sebab turun ayat ya, tetapi kisahnya beda. Apa yang dibawakan Ibnu Mas'ud beda, apa yang dibawakan Abdullah bin Abbas beda. Yang mana yang benar? Mari kita baca dulu yang datang dari Abdullah bin Abbas. Karena dari Abdullah bin Mas'ud sudah tadi. Anna nasan min ahli syirki, bahwasanya sekelompok manusia dari pelaku kesyirikan, kanu qad qatalu wa aktsaru, dahulu mereka terbiasa membunuh dan banyak membunuh, wazanu wazanau wa aktsaru, dan mereka terbiasa berzina dan banyak melakukan perzinaan. Fa'atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka pun berkata, innalladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasan, sesungguhnya apa yang kau ucapkan dan engkau dakwahkan kepadanya benar-benar bagus. Mereka mengakuinya, tapi memang sombongnya itu susah menerima kebenaran ya. Tahu dia benar tapi enggak mau diikuti ya. Lalu mereka lanjutkan, lau tukhbiruna, kalaulah seandainya engkau mengabarkan kepada kami, anna lima amilna kafarah, bahwasanya ada kafarah yang bisa menggugurkan apa yang kami kerjakan. Artinya apa yang mereka kerjakan rupanya? Terbiasa membunuh, melakukan kesyirikan, berbiasa berzina, kan gitu. Apa sih kafarah? Berarti mereka tahu itu adalah sebuah dosa. Ya, mereka tahu itu adalah sebuah dosa. Fanazala, lalu turunlah ayat untuk pertanyaan mereka ini tadi, surah Al-Furqan 68 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa nazala, kemudian turun, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sudah? Di sini menarik, surat Al-Furqan 28 ya, dibawakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan dibawakan oleh Abdullah ibnu Abbas dengan kisah yang berbeda. Sama-sama di sini menyebutkan sebab turunnya ayat ini begini. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Kan begitu. Ya, ini yang mana yang benar kalau begitu? Oke, dianalisis. Ya, fahadanil haditsani jami'an sahihani min jihatin naql. Yang pertama harus kita lihat adalah diperiksa sanadnya. Ternyata dua-duanya benar. Dua hadis ini dua-duanya sahih dari sisi hadis ya, benar ya. Wa ikhtalafa fi dhahir fi bayani sabab alladhi nazalat li ajlil ayah. Tetapi dua-duanya berbeda secara zahir, apa yang nampak, dalam menjelaskan sebab yang dengannya diturunkanlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Ya kan? Satu, pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Satu lagi, orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah menceritakan permasalahan mereka. Turun ayat yang sama. Yang mana yang benar kalau begitu? Fatariqut taufiq, metode penaklukannya, bainahuma, menaklukkan kedua yang saling berselisih ini, annaka law ta'ammalta, bahwasanya engkau apabila engkau memahaminya, memikirkannya, merenunginya dengan ilmu ya,
aqrabahuma, yang paling dekat dari keduanya adalah fi ifadatis sababiyah, dalam memberikan faedah sebab, wajadtaha adhar fi hadis Ibnu Abbas, engkau akan temui yang paling nampak ada pada hadis Ibnu Abbas yang barusan, yang dimana orang-orang musyrik mendatangi Rasulullah. Dah? Lalu diuji, mana buktinya? Walaysa bilazim, ya. Kemudian mana tadi? Ya, ini. Fa innahu sarihun fi nuzulil ayat, bahwasanya itu betul-betul jelas dalam sebab turunnya ayat, jawaban, sebagai bentuk jawaban li sual nafarin min ahli syirik, bentuk pertanyaan dari sejumlah orang-orang pelaku kesyirikan, an kafarati a'malihim, tentang tentang sesuatu yang bisa menggugurkan amal-amal mereka yang jelek itu. Ya kan? Secara sharih nampak sekali. Kami begini, apa yang harus kami lakukan? Inilah ini. Daripada tadi Abdullah bin Mas'ud adalah dia adalah seperti sebuah tafsir. Dilihat kesesuaiannya di dalam Al-Quran. Oh, benar apa yang dikatakan Rasulullah itu ada juga di dalam Al-Quran seperti ini, kan gitu. Nah, ini enggak. Sekumpulan orang Quraisy mendatangi Rasulullah, bertanya dia solusi atas dosa-dosa mereka itu. Turunlah ayat ini. Oleh karena ini lebih secara nampak adalah penyebab turunnya ayat. Lalu dianalisis, ya, diberikan jawaban terhadap hadis Ibnu Mas'ud, amma haditsu Ibnu Mas'udin falaysa fihi minal munasabah. Adapun hadis Ibnu Mas'ud, ya, tidak ada di dalamnya munasabah, kaitannya, enggak ada kaitannya situ antara muncul peristiwa turun ayat, antara muncul soal turun ayat, enggak ada. Itu hanya sebuah seperti tafsir saja dia. Baina siyaqil hadis, antara siyaqil hadis, antara susunan hadis itu, wa nuzulil ayat, dan turunnya ayat, ya. Ghairu majafiha min muwafaqatil Quran, selain apa yang datang di dalamnya berupa kesesuaiannya dengan Al-Quran, liqauli Rasulillah, dan diberikan analisis. Itu adalah metode ilmiah, ya. Kebetulan saja apa yang ada disebutkan Rasulullah itu sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud langsung mengatakan ayat ini turun sesuai dengan perkataan Rasulullah. Abdullah bin Abbas membawakan kisah yang lain, datang sekelompok orang Quraisy membawakan permasalahannya, turun ayat, kan ini lebih dekat kepada kebenaran. Oleh karena itu, walaysa bilazimin min tilkal muwafaqah, bukanlah suatu kelaziman atau keharusan adanya kesesuaian itu, antakunal ayatu nazalat bi khususiha, bahwasanya ayat turun karena khususannya. Wa innama wajada Ibnu Mas'udin, ini dia jawabannya, hanya saja Ibnu Mas'ud menemukan indirajal hukmi, ya, bergulirnya satu hukum al-mazkur yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu kesyirikan, berzina dengan istri tetangga, kemudian membunuh anak karena ketakutan kelaparan, ya. Haddatsa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mazkur fiha haddatsa bihi Nabi, disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil ayah, sebagaimana ada dalam keumuman ayat. Wala raiba, dan tidak diragukan, annaha nazalat fi ifadati dzalikal hukmi, bahwasanya tidak diragukan ayat ini tadi memang turun dalam memberikan faedah hukum yang ada di dalam hadis Rasulullah tersebut. Paham, ya? Jadi apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah konsekuensi dari hukum dari ayat itu, ya. Wadalalati alaih, dan bentuk sisi pendalilannya. Oleh karena itu ada namanya analisis ayat. Ini hukum, dalilnya mana? Ini sisi pendalilannya mana? Begitu ini. Yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat. Sisi pendalilannya ada, berkaitan, ya. Fahuwa istidlalun, ini adalah disebut dengan istidlar, minta dalil bi umumil ayat, dengan keumuman ayat, min qibali Ibnu Mas'ud, dari sisi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW itu, ya, memahaminya bahwasanya ini juga bagian dari konsekuensi hukum yang dibawakan oleh ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 68. Jadi dia adalah sebuah tafsir atau sebuah hukum. Adapun yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas adalah bentuk susunannya, memang bentuk jawaban atas permasalahan yang sedang dialami sejumlah orang musyrik tersebut. Paham, ya? Ya, begitulah adalah salah satu teknik untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui bagaimana turunnya suatu ayat. Metode mengetahui turunnya ayat.
Kalau ada dua orang sahabat membawakan sebab turun ayat yang berbeda, maka dianalisis dia mana yang merupakan betul secara zahir, sarih, tegas itu adalah sebab turunnya ayat, dan yang mana yang merupakan hukum dari ayat itu sendiri atau tafsir dari ayat itu sendiri. Harus dibedakan dengan ini, dan contohnya sudah dibawakan oleh penulis ini, dan contoh ini bisa menjadi rujukan atau patokan kita untuk memahami hal-hal yang lain berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Insyaallah hal yumkin at-tikrar takarrurin nuzul akan kita ambil dan bahas pada permasalahan berikutnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.